Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Muyassar jilid yang ketiga. Silakan dibuka di halaman 28. Halaman 28. Ya. Kita masuk khoso isu kana. Halaman 28. Kita masuk kondisi-kondisi khusus pada kana selaku ya amil ya. Amil yang mempengaruhi jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khabar. Baik. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah isu kana. Kekhususan bagi kana. Ya. Kana laha isun min baini sa'iri akhawatiha. Kana memiliki beberapa kekhususan daripada seluruh saudari-saudari kana. Wahia apa itu? Yang pertama, awalan innaha yajuzu ya hadzfu nunil itu ya, bukan naw'. Itu nun itu harusnya. Nunil mudhari'i. Ya, boleh bagi kana itu dihapus nun pada kondisi mudhari'nya. Berarti kana yakunu. Yakunu nunnya huruf terakhirnya itu bisa dihapus. Kapan? Idza kana majzuman, ketika majzum. Itu syarat pertama. Idza lam yakun ba'daha sakinun. Idza lam yakun ba'daha sakinun. Jika atau apabila setelahnya ya, tidak suku. Idza lam yakun ba'daha sakinun. Jika setelahnya tidak sukun. Paham ya? Jika lafaz setelahnya huruf awalnya tidak sukun. Karena kalau sukun ketemu sukun tidak boleh. Jadi kita lihat di sini nahu contohnya. Ya. Sebentar. Nahu contohnya walam, ini harusnya walam ya, bukan lan. Walam aku bagiya. Pakai lam itu harusnya, bukan lan ya. Walam aku bagiya. Ini terdapat di surat Maryam ayat 20. Maryam ayat 20. Artinya, aku bukanlah seorang pezina. Ini membahas tentang Maryam. Maryam berkata, bagaimana akan datang bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina. Walam aku bagiya. Maka di sini penjelasannya al-aslu, kondisi kalimat normalnya, asalnya walam akun. Ya, asalnya walam akun bagiya. Ya. Walam akun bagiya. Sebelum ada lam, bahkan lafadznya adalah akunu kan? Kana yakunu, akunu. Kana yakunu. Kemudian ketemu lam, maka dihapus wawunya jadi akun, lalu dihapus lagi nunnya jadi aku saja. Walam aku bagiya. Ini kondisi khusus ya, kondisi khusus. Baik. Dan juga pada ayat yang lain di surat Hud ayat 109. Hud 109 Allah Ta'ala berfirman, "Fala taku fi miryatin." Fala taku fi miryatin artinya, maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan. Mimma ya'budu haula'i. Ya, terhadap segala yang disembah oleh mereka. Ya. Ini ayat lengkapnya panjang. Ya, janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan.
Ya, fala taku fi miryatin. Al aslu kondisi asalnya adalah fala takun. Dan nunnya boleh dihapus ya. Karena memenuhi syarat tadi apa? Ada kondisi majzum, bisa pakai lam, bisa pakai la nahi. Baik. Dan setelahnya tidak sukun. Falam tadi ya. Falam yakun ba'daha sakinun. Baik. Kemudian Ibnu Malik mengatakan dalam bait alfiyahnya, wa min mudhari'in likana munjazim tuhdafu nunun wa huwa hadfu maltuzim. Ketika fi'il mudhari itu terkena jazm, terjemah bebasnya gitu. Ketika fi'il mudhari dari kana itu terkena jazm, maka menghapus nunnya adalah wajib. Ya, terjemah bebas-bebasnya seperti itu ya. Maka menghapus nunnya adalah wajib. Bahkan di sini diharuskan ya. Ya. Baik. Kemudian poin kedua. Kita bahas poin kedua. Kondisi khusus apalagi yang berikutnya kita lihat sini. Ya, sanian yang kedua, innaha qad tuhzafu wahdaha wa yabqa ismuha wa khabaruha wa yu'awidu minha mazzaidah. Perhatikan di sini. Qad ketemu fi'il mudhari tuhzafu. Berarti maknanya terkadang. Terkadang kana itu dihapus. Kananya saja, lafadz kana atau yakunu dan turunannya dihapus dari kalimat sehingga menyisakan apa? Isimnya dan khobarnya. Maksudnya menyisakan isim kana dan khobar kana saja. Lalu kananya diganti apa? Wa yu'awidu minha mazaidata. Diganti dengan mazaidah. Diganti dengan mazaidah. Mazaidah itu tambahan saja, gitu ya. Tambahan saja. Cuma formalitas saja. Tidak ada fungsinya. Ya, diganti dengan mazaidah. Contohnya, amma anta za malin taftakhiru. Lihat di sini, kok tiba-tiba za-nya mansub, berarti kan ada sesuatu yang aneh kan? Tiba-tiba kok za-nya mansub itu. Za malin itu kan mansub. Asmaul khamsah. Kenapa? Karena aslinya kalimat asalnya wal aslu apa itu? Wal aslu li'an kunta za malin taftakhiru. Dari sini kondisi asalnya itu ada kana. Ketika kana masuk melebur pada anta menjadi kunta. Itulah penyebab za malin mansub karena sebagai za-nya sebagai khobar dari kana. Artinya apa? Artinya ya, engkau adalah seorang pemilik harta yang sombong. Gitu ya. Engkau adalah seorang pemilik harta yang sombong. Lebih kurang begitu. Baik, maka ini kanannya boleh dihapus. Baik ya. Kemudian kondisi yang ketiga. Ya. Salisan innaha tuhzafu hiya wasmuha. Lihat, sekarang yang dihapus adalah kana dan isim kananya. Wa yabqa khobaruha, sehingga hanya menyisakan khobar kana. Idza kanat ba'da in wa law. Jika kana isim dan khobarnya tadi terletak setelah in atau law syartiyah. Syartiyataini. In syartiyah atau law syartiyah. Yang artinya jika atau andai gitu ya. Jika demikian atau andai dan seterusnya. Ya, nahu contohnya lihat sini. Kita lihat sini contohnya di bawahnya. An-nasu majziyuna. Majziyun itu isim maf'ul
dari fiilnya jaza. Jaza artinya membalas, ya. Kita sering mengucapkannya jazakallahu khairan. Jaza. Jaza, kemudian kalau ditasrif nanti isim fi'il madinya jaza, fi'il mudhari'nya yajzi, ya kan? Kemudian nanti isim fa'ilnya itu jazin. Isim fa'ilnya jazin. Isim maf'ulnya majziyun. Dibalas artinya sesuatu yang dibalas. Nah, ini karena annas, mubtada'nya annas jamak, maka majziyun harus dibuat jamak juga. Sehingga dibuat jamak ke bentuk jamak muzakkar salim. Annasu majziyuna bi'a'malihim. Nah ini ya, ada in di sini. In syartiyah tadi. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. Artinya, manusia itu akan dibalas sesuai dengan amal-amal mereka, ya. Jika mereka itu baik, ya, maka balasannya pun baik. Jika mereka berbuat buruk, maka balasannya pun keburukan. Nah, sini al-aslu kalimat asalnya in kanat, dia dimulai dari tengah-tengah ya. Annasu majziyuna bi'a'malihim, itu enggak ada masalah. Yang bermasalah bukan masalah ya. Yang dihapus kanatnya itu mulai dari bi'a'malihim, dari situ. In kanat khairan fa khairun wa in kanat syarran fa syarrun. Makanya tiba-tiba kok setelah in ada khairan, tiba-tiba setelah in ada syarran, berarti ada kanat yang dihapus dalam kalimat. Tapi kemudian kanatnya menggunakan tak nisakinah, kondisi perempuan, mu'annas karena isim kanatnya berupa domir mustatir, takdirnya hiya, ya kan? Atau takdirnya hunna, kembali ke a'mal. Ya, a'mal itu kan jamak taksir dihukumi mu'annas. Gitu ya. Baik. Dalam hadis yang terakhir, kita sampai sini saja pembahasannya dulu. Ya. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan iltamis walau khotiman min hadidin. Ya, ini hadis ini membicarakan ada seorang sahabat Nabi yang dia hendak menikah namun tidak punya mahar yang cukup, bahkan tidak punya sama sekali. Maka Nabi memerintahkan apa? Suruh pulang. Coba cari di rumahmu ada apa, gitu ya. Apa ada logam atau perak masih punya. Ternyata emas nggak punya. Dulu kan mata uangnya dengan emas ya, dinar. Dinar nggak punya, ya sudah coba ada dirham nggak? Ada perak nggak? Juga nggak punya sama sekali harta. Perak pun tidak punya. Akhirnya kata Nabi apa? Ya udah cari aja besi, cincin besi ya. Boleh ya. Padahal besi itu apa? Lebih rendah lagi daripada perak. Sudah paling murah itu. Maka Nabi mengatakan iltamis, carilah maharmu ya, walau khotiman min hadid. Lihat situ lau ya. Ada lau syartiyah, tiba-tiba khotiman mansub. Nah, berarti ada kana yang dihapus. Walau khotiman min hadidin, meskipun cuma sebuah cincin dari besi. Ya, sebuah cincin dari besi. Ya, coba cari di rumah. Ya, ada nggak cincin besi? Ya. Maksudnya adalah walau kana al-multamisu ya khotiman min hadid. Kalimat normalnya seperti itu. Iltamis walau kanal multamisu khotiman min hadid. Baik. Ya, itu yang bisa kita sampaikan di sini. Ya, khotimannya mansub sebagai khobar dari kana, dan isim kananya al-multamis. Artinya engkau yang memiliki mahar, ya, itu sahabat Nabi tadi. Ya. Ini memang harus pelan-pelan kita bahas.
karena materinya butuh fokus pelan-pelan agar bisa dipahami. Baik, cukup insyaallah ya. Kita pelan-pelan kita selesaikan. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.